Mekanisme persalinan dibagi menjadi 6 gerakan. Yang pertama ada penurunan kepala. Turunnya kepala dapat dibagi dalam masuknya kepala dalam pintu atas panggul, majunya kepala, masuknya kepala ke dalam pintu atas panggul. Pada Gravida, masuknya kepala ke dalam pintu atas panggul biasanya sudah terjadi pada bulan terakhir dari kehamilan. Tetapi pada multigravida biasanya baru terjadi pada pemulaan persalinan. Masuknya kepala ke dalam PAP biasanya dengan sutura sagittalis melintang dan dengan fleksi yang ringan. Masuknya kepala melewati PAP dapat dalam keadaan siklitimus, yaitu bila sutura sagittalis terdapat di tengah-tengah jalan lahir tepat di antara simfisis dan promontorius ospitalis, depan dan belakang sama tinggi. Kepala melewati PAP dapat juga dalam keadaan asistilismus, yaitu jika sutura sagittalis agak ke depan mendekati simfisis atau agak ke belakang mendekati promontorium. Asinklitismus posterior bila sutura sagittalis mendekati simfisis dan os parietal belakang lebih rendah dari os parietal depan. Asinklitismus anterior bila sutura sagittalis mendekati promontorium sehingga os parietal depan lebih rendah dari os parietal belakang. Pada persalinan normal biasanya terdapat kepala melewati PAP dalam keadaan asinklitismus posterior yang ringan. Yang kedua, majunya kepala. Pada primipara, majunya kepala terjadi setelah kepala masuk ke dalam rongga panggul dan biasanya baru mulai pada kala 2 pada multipara. Sebaliknya, majunya kepala dan masuknya kepala dalam rongga panggul terjadinya bersamaan. Majunya kepala bersamaan dengan gerakan-gerakan yang lain ialah fleksi, putaran paksi dalam dan ekstensi. Penurunan kepala lebih lanjut terjadi pada kala 1 dan kala 2 persalinan. Penurunan kepala ini juga disebabkan karena adanya kontraksi-kontraksi dari segmen atas rahim yang menyebabkan tekanan langsung fundus pada bokong janin, tekanan cairan intrauterin, kekuatan mengedan atau adanya kontraksi otot-otot abdomen. Melurusnya badan anak dalam waktu yang bersamaan terjadi relaksasi dari segmen bawah rahim sehingga terjadi penipisan dan di atas serviks. Keadaan ini menyebabkan bayi terdorong ke dalam jalan lahir. Selanjutnya yaitu fleksi. Yang ketiga, pada awal persalinan kepala bayi dalam keadaan fleksi yang ringan. Dengan majunya kepala biasanya fleksi juga bertambah. Pada pergerakan ini dagu di bawah lebih dekat ke arah dada janin sehingga ubun-ubun kecil lebih rendah dari ubun-ubun besar. Hal ini dikarenakan pada saat anak didorong maju mendapatkan tahanan dari dinding serviks, dinding panggul, dan dasar panggul. Dengan adanya fleksi, diameter suboccipito-bregmatica 9,5 cm mengganti diameter suboccipito frontalis 11 cm. Sampai di dasar panggul, biasanya kepala janin berada dalam keadaan fleksi maksimal. Yang keempat ada putaran paksi dalam. Putaran bagian depan sedemikian rupa sehingga bagian terendah dari bagian depan janin memutar ke depan ke bawah simfisis. Pada presentasi belakang, kepala bagian terendah ialah daerah ubun-ubun dan bagian inilah yang akan memutar ke arah simfisis. Putaran paksi dalam pentingnya untuk menyelesaikan persalinan karena putaran paksi dalam merupakan suatu usaha untuk menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk jalan lahir. Khususnya bidang tengah panggul adalah diameter anterior-posterior. Putaran paksi dalam tidak terjadi sendiri tetapi selalu bersamaan dengan majunya kepala dan tidak terjadi sebelum kepala sampai ke Hock 3, kadang-kadang baru terjadi setelah kepala sampai di dasar panggul. Putaran paksi dalam ini disebabkan oleh pada letak fleksi subocciput merupakan bagian terendah dari kepala. Subocciput akan mencari tahanan yang paling sedikit terdapat di sebelah depan atas di mana terdapat hiatus genitalis antara musculus levator ani kiri dan kanan. Ukuran terbesar bidang tengah panggul adalah diameter
anteroposterior. Selanjutnya, ekstensi. Sesudah kepala janin sampai di dasar panggul dan ubun-ubun kecil berada di bawah simfisis, maka terjadilah ekstensi dari kepala janin. Ekstensi harus terjadi karena janin harus menyesuaikan diri dengan sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul yang mengarah ke depan dan ke atas. Jika kepala janin tidak melakukan ekstensi dan tetap dalam fleksi pada waktu mencapai dasar panggul, maka kepala akan tertekan pada perineum dan dapat menembusnya. Terdapat dua kekuatan pada kepala. Pertama, mendesak kepala ke bawah, dan yang kedua, tahanan dasar panggul yang menolaknya ke atas, sehingga resultantenya ialah kekuatan ke arah depan dan ke atas. Setelah suboccipito tertahan pada pinggir bawah simfisis, suboccipito akan menjadi pusat pemutaran hipomochilion pada ekstensi kepala janin. Maka lahirlah berturut-turut pada pinggir atas perineum ubun-ubun besar, dahi, hidung, mulut, dan akhirnya dagu dengan gerakan ekstensi. Putaran paksi luar. Setelah kepala lahir, maka kepala anak memutar kembali ke arah panggul anak untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi karena putaran paksi dalam. Gerakan ini disebut putaran restitusi putaran balasan. Putaran dilanjutkan hingga belakang kepala terhadap dengan tuber isiadikum sepihak. Gerakan ini adalah putaran paksi luar yang sebenarnya dan disebabkan karena ukuran bahu. Diameter bisakromial menempati diri dalam diameter anteroposterior dari pintu bawah panggul. Dan terakhir ada ekspulsi. Setelah putaran paksi luar, bahu depan sampai di bawah simfisis dan menjadi himochilion untuk kelahiran bahu belakang. Kemudian bahu depan menyusul dan selanjutnya seluruh badan anak lahir searah dengan paksi jalan lahir. Sekian, terima kasih.